Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami mengambil tema dengan judul anemia pada ibu hamil. Next. Adapun teman kelompok kami di kelompok 4 ada saya sendiri, Nurniza, ada saudari Dini Suciati, saudari Hermin Rurupatanduk, saudari Nurfaida, dan yang terakhir ada saudari Rahmayunita. Next. Baik, untuk jurnal pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri yaitu The Relationship of the Tablet Consumption, Obe- Obedience, and the Incidence of Anemia in Pregnant Women at PMB Emilia Suryani, atau hubungan kepatuhan konsumsi tablet FE dengan kejadian anemia ibu hamil di PMB Emilia Suryani. Next. Untuk pendahuluannya ada latar belakang, di mana anemia pada ibu hamil merupakan kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin darah di bawah 11 gram per desiliter, di mana kondisi anemia yang sering terjadi pada ibu hamil adalah anemia yang diakibatkan oleh defisiensi zat besi atau Fe, yang dimana dikatakan oleh Purwaningtyas dan Prameswari pada tahun 2017. Pada kehamilan trimester ketiga, kejadian anemia dihubungkan dengan peningkatan umur kehamilan yang menyebabkan zat besi dalam darah dibagi untuk pertumbuhan janin dalam rahim sehingga mengurangi pengikatan zat besi di dalam darah ibu tersebut, di mana dikatakan oleh Miarti et al. Pada tahun 2019. Next. Next. Next slide. Untuk tujuannya, pada tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kepatuhan konsumsi tablet FE dengan kejadian anemia ibu hamil di PMB Amelia Suryani. Next. Untuk metode penelitiannya, ada jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, di mana desain penelitian yang digunakan adalah cross-sectional. Penelitian ini dilakukan dengan mengobservasi subjek penelitian dengan satu kali observasi dan pada saat yang sama. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner kepatuhan mengonsumsi tablet FE dan lembar observasi kadar hemoglobin. Alat yang digunakan untuk melihat kadar hemoglobin pada ibu hamil yaitu menggunakan HB stick Easy Touch. Next. Di sini bisa dilihat untuk tabel pertama ada karakteristik responden hubungan antara kepatuhan konsumsi tablet FE dengan kejadian anemia ibu hamil. Next. Pada tabel 1 ada pembahasan di mana karakteristik responden penelitian didapatkan frekuensi paling banyak adalah usia 20 sampai 35 tahun di mana rata-ratanya 88,8%. Karakteristik pendidikan responden dengan frekuensi paling banyak adalah SMA sebanyak 24 responden atau rata-rata 66,7%. Karakteristik pekerjaan responden dengan frekuensi paling banyak yaitu ibu rumah tangga, di mana sebanyak 13 responden atau rata-ratanya 36,1%, dan karyawan sebanyak 13 responden atau dengan rata-rata persen 36,1%. Karakteristik pendapatan dengan frekuensi paling banyak yaitu 1.500.000 sampai dengan 2.500.000 sebanyak 21 responden atau dengan rata-rata persen 58,3%. Next. Di sini ada tabel 2 yaitu kepatuhan tablet konsumsi FE di mana kepatuhan dalam mengonsumsi tablet FE ibu hamil di PMB Amelia Suryani paling banyak yaitu kategori patuh dengan frekuensi 27 responden atau sekitar 75%. Next. Tabel ketiga ada kejadian anemia pada ibu hamil. Bisa dilihat pada tabel di slide, di mana kejadian anemia pada ibu hamil di PMB Emilia Suryani paling banyak yaitu kategori tidak anemia dengan frekuensi 26 responden atau sekitar 75% dan anemia ringan dengan frekuensi 10 responden atau sekitar 27,7%. Next. Tabel yang terakhir ada hubungan kepatuhan konsumsi tabel FE dan kejadian anemia pada ibu hamil. Berdasarkan uji statik diperoleh hasil pada value
0,0001 yang bermakna bahwa ada hubungan antara kepatuhan konsumsi tablet FE dengan kejadian anemia ibu hamil di PMB Emilia Suryani. Next. Untuk kelebihannya, ada suplementasi FE jika diberikan kepada ibu hamil, salah satu strategi untuk meningkatkan intake FE yang berhasil mematuhi aturan konsumsinya. Ibu hamil yang mengonsumsi tablet FE secara teratur, minimal 90 tablet selama kehamilan dapat menambah intake total FE pada ibu hamil sebanyak 5.400 mg, di mana angka tersebut sudah melebihi jumlah kebutuhan FE selama hamil yaitu 900 gram. Kejadian anemia pada ibu hamil akan lebih berkurang sebelumnya karena pengetahuan dari ibu hamil dan dukungan dari keluarga di PMB tersebut. Next. Untuk kekurangannya, karakteristik pendapatan keluarga didapatkan frekuensi paling banyak yaitu 1.500 sampai 2.500. Pendapatan keluarga akan dipengaruhi pemenuhan kebutuhan gizi pada ibu hamil. Ibu hamil yang memiliki pendapatan keluarga yang cukup hingga tinggi akan menyebabkan terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil. Sedangkan ibu hamil yang dengan pendapatan keluarga rendah dapat mengakibatkan 367 kurangnya pemenuhan makanan, terutama memenuhi kebutuhan zat gizi dalam tubuhnya sehingga dapat menyebabkan terjadinya anemia. Next. Pada kesimpulan dalam jurnal pertama ini, yaitu salah satu penyebab meningkatnya angka kematian ibu hamil adalah anemia. Karena ibu hamil sering mengalami anemia, di mana kondisi bertambahnya pemenuhan kebutuhan darah pada ibu dan janin, serta adanya proses hemodulasi, program pemerintah dalam menanggulangi dan menurunkan anemia pada ibu hamil, yaitu dengan suplementasi 90 tablet FE. Ibu hamil yang patuh dalam mengonsumsi tablet FE minimal 90 tablet selama kehamilan dan diminum minimal 1 tablet per hari dapat mencegah terjadinya anemia. Sekitar 95% kasus anemia pada kehamilan disebabkan oleh zat besi kekurangan. Pada kehamilan, anemia dapat membahayakan morbiditas dan moralitas ibu dan bayi. Dalam keadaan hamil pasalnya, pasokan zat besi dari makanan masih belum tercukupi sehingga diperlukan suplementasi berupa tablet darah atau FE. Pasalnya, manfaat tablet FE sangat besar untuk mencegah anemia waktu hamil. Jadi, konsumsi zat besi dan kejadian anemia pada ibu hamil berkaitan erat satu sama lain, di mana ibu hamil dengan paritas tinggi mempunyai risiko 33,0 kali lipat untuk terkena penyakit ini, yaitu penyakit anemia. Next. Baik, untuk jurnal kedua akan dibacakan oleh Saudari Dini Suciati. Kepadanya saya persilahkan. Baik, jadi jurnal 2 yaitu dengan judul Correlation Nutrient Status to Anemia in Pragnetic Studi korelasi status gizi dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Next. Adapun pendahuluan latar belakang, kejadian anemia dalam kehamilan merupakan salah satu gizi yang berpengaruh pada sumber daya manusia dan berdampak terhadap kesehatan ibu dan anak. Anemia pada ibu hamil sangat terkait dengan mortalitas dan morbiditas pada ibu dan bayi, termasuk resiko keguguran, prematuritas, dan berat bayi. Next. Adapun tujuan dari tujuan penelitian untuk mengidentifikasi korelasi status gizi dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Slawi Kabupaten Tegal. Next. Metode penelitian. Metode ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan teknik korelasional. Pendekatan yang ini adalah dengan mempelajari hubungan antara faktor resiko atau independen dengan faktor
dengan faktor efek atau dependen, di mana melakukan observasi atau pengukuran variabel sekali dan sekaligus pada waktu yang sama yang dilakukan secara dan dalam waktu yang bersamaan. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Selawi Kabupaten Tegal yang dimulai pada bulan Mei tahun 2022. Populasi dalam penelitian ini terdapat 96 ibu hamil di Puskesmas Selawi Kabupaten Tegal pada bulan Januari sampai Mei tahun 2022. Ada satu next, next. Adapun pembahasan dari tabel 1 berdasarkan hasil analisa Universitas responden ibu hamil mengalami anemia dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak mengalami anemia, yaitu 12 orang, 40 responden ibu hamil lebih banyak tidak mengalami anemia, yaitu 30 orang atau 66,67% dibandingkan dengan ibu hamil yang mengalami anemia, yaitu 15 orang atau 33,33%. Anemia terjadi dalam kehamilan dan adalah anemia defisiensi besi, yaitu anemia yang terjadi akibat kekurangan zat besi. Next. Pun tabel 2 korelasi anemia dengan anemia dalam kehamilan. Hasil analisis bivariat dengan Queen diketahui 0,01 dapat diartikan ada korelasi yang diidentifikasi status gizi ibu hamil dengan kejadian anemia. Next. Adapun kelebihan, mencakup pentingnya memberikan wawasan tentang bagaimana status gizi memengaruhi kesehatan ibu hamil. Penelitian ini dapat membantu dalam merancang program intervensi yang lebih efektif untuk mencegah anemia yang merupakan masalah kesehatan umum selama kehamilan. Selain itu, hasil dari studi ini dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi yang baik selama masa kehamilan, baik untuk ibu maupun janin. Next. Adapun kekurangan, termasuk kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi anemia, seperti infeksi atau kondisi kesehatan lainnya yang mungkin tidak sepenuhnya dikendalikan. Variasi dalam pengukuran status gizi dan anemia juga dapat mempengaruhi akurasi hasil jika sampel yang digunakan dalam penelitian tidak cukup representatif, hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Selain itu, metodologi yang digunakan untuk pengumpulan data seperti kuesioner menyebabkan bias jika tidak dilaksanakan dengan baik. Next. Adapun kesimpulan dari ini, pada penelitian ini ditemukan korelasi antara status gizi dengan kejadian anemia dalam kehamilan. Bagi penelitian selanjutnya dapat mengaji faktor risiko lainnya yang berpengaruh terhadap kejadian anemia dalam kehamilan. Keterbatasan penelitian ini adalah jumlah sampel yang masih relatif sedikit atau 30 ibu hamil sehingga belum dapat digeneralisasikan untuk data riset di Kabupaten Tegal. Baik, untuk jurnal saya kembalikan ke pemerintah. Baik, untuk jurnal selanjutnya yaitu jurnal 3 akan dibawakan oleh Saudari Nurfaida. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun jurnal yang saya ambil yang
yaitu effectiveness of dietary intervention in prevention and treatment of iron deficiency anemia in pregnant women. Systematic review of random control atau efektivitas intervensi diet dalam pencegahan dan pengobatan anemia defisiensi zat besi pada ibu hamil. Tinjauan sistematis uji coba terkendali acak. Selanjutnya yaitu latar belakang. Anemia pada wanita hamil merupakan masalah kesehatan global yang signifikan, dengan dampak yang serius terhadap kesehatan ibu dan janin. Prevalensi anemia selama kehamilan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kekurangan zat besi, asupan nutrisi yang tidak memadai, dan kondisi kesehatan yang mendasari. Anemia dapat menyebabkan komplikasi seperti kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan peningkatan risiko kematian maternal. Intervensi diet yang tepat termasuk peningkatan asupan makanan kaya zat besi dan nutrisi lainnya diharapkan dapat membantu mengatasi masalah ini. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan dan konseling nutrisi dapat meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan terhadap asuhan zat besi yang penting untuk mencegah dan mengobati anemia pada wanita hamil. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu untuk menilai efektivitas intervensi diet dalam pencegahan dan pengobatan anemia defisiensi besi pada ibu hamil berdasarkan uji coba terkontrol acak. Selanjutnya ada metode penelitian yang digunakan dalam studi ini melibatkan ekstraksi data, di mana data diekstraksi oleh independen, yaitu terdapat kesepakatan peneliti ketiga dilibatkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Informasi yang diperlukan diambil dari teks lengkap studi, dan jika tidak tersedia, penulis yang bersangkutan dihubungi untuk memberikan informasi. Yang kedua, dengan kriteria inklusi dan eksklusif, di mana studi yang dimasukkan harus memenuhi kriteria tertentu, seperti tidak dilakukan pada model hewan, tidak mencakup populasi campuran, dan tidak melibatkan subjek dengan kondisi yang dapat mempengaruhi status zat besi. Yang ketiga yaitu dengan prosedur identifikasi dan penyaringan, di mana proses identifikasi, penyaringan, dan inklusi studi dilakukan berdasarkan judul dan abstrak, diikuti dengan penilaian teks lengkap. Ada yang terakhir, penilaian risiko bias, di mana kualitas studi dievaluasi menggunakan alat risiko bias Chott-Grant yang mencakup berbagai domain seperti proses randomisasi dan pemilihan hasil yang dilakukan. Metode ini memastikan bahwa data yang diperoleh adalah valid dan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi diet yang melibatkan makanan tambahan yang kaya zat besi seperti tempe dan buah-buahan kaya vitamin C memiliki efek positif terhadap status anemia pada wanita hamil. Di akhir penelitian, rata-rata kadar hemoglobin pada kelompok intervensi adalah 115 kurang lebih 12,4 gram per liter, sedangkan pada kelompok kontrol adalah 103,7 kurang lebih 13,8 gram per liter. Prevalensi anemia berkurang setengahnya di kelompok tips atau kepada kelompok intervensi, sementara meningkat 2,4% di kelompok kontrol. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya pendidikan dan konseling dalam meningkatkan pengetahuan asupan makanan dan kepatuhan terhadap tablet besi di antara wanita hamil yang anemia. Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan tinjauan sistematis yang dilakukan oleh Skol-Moskal 2022 dapat disimpulkan bahwa intervensi diet yang berfokus pada peningkatan asupan zat besi dan nutrisi lainnya efektif dalam mencegah dan mengobati anemia pada wanita hamil. Meskipun semua intervensi yang diteliti menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kadar hemoglobin dan mengurangi resiko anemia, sebagian besar studi memiliki resiko bias sedang hingga tinggi, terutama terkait dengan proses randomisasi dan kepatuhan terhadap intervensi. Selanjutnya yaitu kekurangan dari penelitian ini adalah yang pertama, penelitian ini mencatat bahwa jumlah studi yang tersedia untuk dianalisis masih terbatas yang dapat mempengaruhi kekuatan dan generalisasi temuan. Yang kedua, beberapa studi yang dianalisis menunjukkan resiko bias sedang hingga tinggi, terutama terkait
dengan proses randomisasi dan kepatuhan peserta terhadap intervensi yang dapat mempengaruhi validitas hasil. Yang ketiga, meskipun ada perbaikan dalam parameter yang dinilai, beberapa perubahan mungkin tidak memiliki referensi klinis yang signifikan dan dapat berada dalam rentang kesalahan laboratorium sehingga interpretasi hasil menjadi penantang. Adapun yang kekurangan yang terakhir yaitu dari segi kriteria inklusi yang ketat, di mana kriteria inklusi yang ketat dapat membatasi jumlah studi yang dapat dianalisis sehingga ada kemungkinan data relevan yang terlewatkan. Adapun kelebihan dari penelitian ini yang pertama yaitu intervensi yang terbukti efektif. Jurnal ini menunjukkan bahwa intervensi diet yang melibatkan makanan kaya zat besi seperti tempe dan buah-buahan kaya akan vitamin C secara signifikan meningkatkan kadar hemoglobin dan mengurangi prevalensi anemia pada wanita hamil. Yang kedua, penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan dan konseling dalam meningkatkan pengetahuan serta kepatuhan terhadap asuhan zat besi yang merupakan faktor kunci dalam manajemen anemia. Yang ketiga yaitu penggunaan metode ekstraksi data yang melibatkan peneliti independen dan penilaian risiko bias memberikan validitas dan keandalan pada hasil penelitian. Yang terakhir adalah temuan dari penelitian ini memberikan wawasan yang berharga untuk praktik klinis dalam menangani anemia pada wanita hamil serta dapat digunakan untuk merancang program intervensi yang lebih efektif di masa depan. Sekian mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurfaida. Selanjutnya untuk jurnal 4 akan dibawakan oleh Saudari Hermin Ruruk Patanduk. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan jurnal keempat, yaitu dengan judul Effects of Dulston Pregnancy on the Occurrence of Anemia and Cake in Pregnant Women, atau pengaruh kehamilan usia remaja terhadap kejadian anemia dan cake pada ibu hamil. Yang pertama ada pendahuluan, di mana latar belakang ini berisi tentang ibu hamil merupakan salah satu kelompok yang rawan gizi dengan resiko cake yang akan berdampak besar pada proses pertumbuhan janin dan anak yang akan dilahirkannya. Dampak tersebut antara lain keguguran, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, dan bayi lahir dengan BBLF. Nah, wanita usia subur atau WUS memiliki risiko cake, yaitu pada usia 15 hingga 19 tahun, yang hamil sebesar 38,5% dan yang tidak hamil sebesar 46,6%. Pada usia 20 hingga 24 tahun, sebesar 30,1% yang hamil dan yang tidak hamil sebesar 30,6%. Nah, pada usia 25 hingga 29 tahun, terdapat sebesar 20 hingga 9% yang hamil dan 19,3% yang tidak hamil. Sedangkan pada usia 30 hingga 34 tahun adalah sebesar 21,4% yang hamil dan 13,6% yang tidak hamil. Tingginya angka pernikahan dini di Indonesia menjadi salah satu penyebab kehamilan pertama juga terjadi di usia dini atau saat ibu masih remaja dan sering disebut dengan kehamilan remaja. Jalannya kehamilan sangat dipengaruhi oleh usia ibu ketika pertama kali hamil. Usia ideal seorang wanita untuk melahirkan yaitu 20 hingga 25 tahun. Apabila seorang ibu lebih muda atau lebih tua, maka akan lebih berisiko untuk terjadi komplikasi saat kehamilan. Tujuan penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tentang pengaruh kehamilan usia remaja terhadap anemia dan cake pada ibu hamil. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sendiri adalah studi literatur, yaitu di mana berbagai jurnal internasional maupun nasional digunakan pada penelitian ini. Metode ini digunakan untuk meringkas suatu topik, berfungsi agar meningkatkan pemahaman terkini. Studi literatur menyajikan ulang materi yang diterbitkan sebelumnya, dan melaporkan fakta atau analisis baru dan tinjauan literatur, memberikan ringkasan berupa publikasi terbaik dan paling relevan.
kemudian membandingkan hasil yang disajikan dalam artikel. Hasil penelitian ini adalah masalah kesehatan masyarakat terbesar di dunia. Kelompok wanita usia subur adalah anemia, di mana ibu hamil yang menderita anemia akan terjadi kurangnya suplai darah pada plasenta yang akan berpengaruh terhadap fungsi plasenta terhadap janin. Nah, ibu selama kehamilan mengalami perubahan fisiologis yang menyebabkan ketidakseimbangan jumlah plasma darah dan sel darah merah yang dapat dilihat dalam bentuk penurunan kadar hemoglobin. Hal ini akan berpengaruh terhadap penyuplaian oksigen ke rahim dan mengganggu kondisi intrauterin, khususnya pertumbuhan janin akan terganggu sehingga berdampak pada janin lahir dengan BBLR. Faktor yang diprediksi menjadi penyebab terjadinya KEK dan anemia pada ibu hamil yaitu kehamilan usia remaja yang mana secara psikologi dan fisik seorang wanita belum siap untuk menerima tanggungan seorang bayi pada tubuhnya. Hal ini berdampak pada bayi dan ibu, di mana bayi akan lahir dengan BBLR atau stunting, sedangkan pada ibu akan mengalami kekurangan zat gizi seperti anemia dan KEK. Kehamilan usia remaja menimbulkan masalah sangat kompleks, baik masalah fisik, psikologis, ekonomi, maupun sosial. Masalah fisik yang muncul akibat kehamilan pada remaja adalah anemia, gangguan pertumbuhan janin dalam kandungan, risiko partus prematur, risiko abortus, maupun terjadinya preeklampsia. Kemudian kehamilan remaja meskipun berdampak buruk bagi ibu maupun janin, namun angka kejadiannya semakin sebelum hamil atau selama minggu pertama hamil, cenderung akan melahirkan bayi yang menderita sangat peka pada 2 hingga 5 minggu pertama. Jika hal tersebut diderita oleh ibu hamil, maka ibu akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR, di mana berat bayi tersebut kurang dari 2.500 gram. Faktor yang berpengaruh terhadap anemia pada kehamilan usia remaja adalah kepatuhan minum tablet FE, di mana pola makan dan keteraturan pemeriksaan kehamilan. Penyebab ini dikarenakan pada remaja, FE sangat dibutuhkan lebih banyak, karena masih dalam masa pertumbuhan, ditambah lagi kebutuhan FE pada saat hamil semakin bertambah besar. Semakin muda umur ibu hamil, semakin beresiko untuk terjadinya anemia. Hal ini didukung oleh penelitian ADBC dan STIRN di USA, yaitu kejadian anemia pada kehamilan usia remaja di bawah 20 tahun lebih tinggi dibanding ibu berusia 20 hingga 35 tahun. Dari beberapa faktor di atas, yaitu kepatuhan minum tablet, pola makan, dan keteraturan pemeriksaan kehamilan akan menekan kejadian anemia pada kehamilan usia remaja ini. Adapun kelebihan dari penelitian ini, karena menggunakan kajian literatur, sumber teorinya sangat kuat, di mana metode literatur review pada memberikan landasan teori yang kuat karena mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya. Ini membantu peneliti memahami bagaimana kehamilan usia remaja memengaruhi anemia dan KEK, di mana pada ibu hamil berdasarkan bukti yang sudah ada. Kemudian menghemat waktu dan sumber daya, di mana dengan meninjau penelitian terdahulu, penelitian dapat menghindari pengulangan studi yang sudah ada, sehingga dapat fokus pada aspek baru atau yang belum terjelajahi. Kemudian di sini ada kekurangan penelitian, di mana kekurangan penelitian dengan kajian literatur review itu terbatas pada data sekunder, di mana literatur review hanya mengandalkan data yang sudah ada, sehingga peneliti tidak dapat memperoleh data primer. Ini mungkin membatasi kemampuan untuk menganalisis permasalahan spesifik terkait anemia dan remaja di lingkungan atau populasi tertentu. Kemudian dengan melakukan literatur review terkait pengaruh kehamilan usia remaja terhadap anemia dan KEK, peneliti dapat mendapatkan pandangan holistik tentang isu tersebut, di mana tetapi tetap diperlukan penelitian lanjutan untuk menghasilkan data primer dan validasi hipotesis yang lebih akurat. Adapun kesimpulan penelitian adalah kehamilan usia remaja merupakan kejadian yang sering kita temui di dalam masyarakat, terutama di negara Indonesia. Kehamilan usia remaja yaitu terjadi pada saat usia 15 hingga 19 tahun.
Namun berdasarkan WHO, kehamilan ini terjadi saat umur 12 hingga 24 tahun. Kehamilan usia remaja dapat menyebabkan beberapa komplikasi seperti anemia dan kekurangan energi kronis atau KEK pada ibu hamil. Penyebab dari anemia yaitu yang terjadi pada ibu hamil, sehingga ibu hamil mengalami kekurangan banyak darah. Penyebab dari anemia juga bisa terjadi akibat ketidakpatuhan minum tablet EVO, pola makan, dan keteraturan pemeriksaan kehamilan. Penyebab dari KEK yang paling dominan yaitu asupan protein yang dikontrol oleh variabel usia, menarche, gynecological age, tingkat pendidikan suami, aktivitas fisik, dan asupan energi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hermin Rolo Patanduk. Selanjutnya untuk jurnal kelima, yaitu jurnal terakhir, akan dipaparkan oleh Saudari Rahma Yunita. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait jurnal yang kelima, yaitu dengan judul Prevalency and Determinant of Anemia Among Pregnant Women in West Africa, a multi-level analysis of pregnant demographic and health service, atau prevalensi dan faktor penentuan anemia pada wanita hamil di Afrika Timur, analisis multi-level dari survei demografi dan kesehatan. Next. Nah, adapun latar belakang dari penelitian ini, menurut WHO, secara global sekitar 32,4 juta ibu hamil mengalami anemia, terutama di Asia Tenggara dan Afrika masing-masing, menyumbang sekitar 48,7% dan 46,3% dari beban anemia. Oleh karena itu, beban anemia yang tinggi selama kehamilan merupakan masalah kesehatan masyarakat yang besar. Karena hal itu membuat wanita yang terkena penyakit ini berada pada risiko yang lebih tinggi terhadap berbagai komplikasi pada janin maupun dirinya sendiri selama dan setelah kehamilan. Next. Kemudian adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi prevalensi anemia serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian anemia pada wanita hamil di Afrika Timur. Studi ini bertujuan untuk menyediakan bukti yang lebih komprehensif untuk mendukung intervensi kesehatan yang terintegrasi di tingkat regional Afrika Timur. Next. Kemudian adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan desain analisis data sekunder dengan data yang mengambil dari survei kesehatan demografis atau DHS terbaru dari 10 negara di Afrika Timur yang dilakukan antara tahun 2008 hingga tahun 2019. Adapun total sampel yang terdiri dari 8.583 wanita hamil. Analisis multilevel ini diterapkan untuk memodelkan faktor-faktor individu dan komunitas yang terkait dengan anemia. Model regresi, passion, dan variasi kesalahan rebus digunakan untuk mengidentifikasi determinan anemia dengan melaporkan risiko prevalensi yang disesuaikan dan intervalal kepercayaan sebanyak 95%. Next. Kemudian selanjutnya ada hasil penelitian. Nah, adapun prevalensi menurut negara, prevalensi anemia secara keseluruhan pada kalangan wanita hamil di Afrika Timur itu sebanyak 41,82%. Namun terdapat perbedaan besar antara negara di mana prevalensi terendah tercatat di Rwanda sebanyak 23,36% dan tertinggi di Tanzania sebanyak 57,10%. Next. Selanjutnya hasil penelitian. Jumlah ibu hamil yang diikutsertakan dalam penelitian ini adalah 8.583 orang. Dari jumlah tersebut dan 40% tidak memiliki pekerjaan. Sekitar 46% responden merasakan jarak ke fasilitas kesehatan sebagai masalah besar. Hampir setengah atau 49,85% ibu hamil menggunakan fasilitas seperti sumber air minum dan memiliki fasilitas jambang yang belum layak. Kemudian karakteristik tingkat komunitas, mayoritas responden itu sebanyak
7,83% berasal dari masyarakat pedesaan dan hampir setengahnya sebanyak 49,67% berasal dari negara-negara dengan tingkat buta huruf yang tinggi. Kemudian yang terakhir sekitar 42% dan 49% peserta dari negara-negara dengan tingkat kemiskinan tinggi dan dan cakupan asupan kesehatannya rendah. Next. Nah, adapun faktor resiko dari hasil penelitian yang didapatkan, yang pertama wanita hamil pada usia remaja memiliki prevalensi anemia 22 tinggi dibanding dengan wanita berusia 40 sampai 49 tahun. Kemudian yang kedua, wanita hamil yang belum menikah memiliki prevalensi antara 14% lebih tinggi dibanding dengan wanita yang menikah. Kemudian yang ketiga, penggunaan fasilitas toilet yang tidak memadai meningkatkan prevalensi anemia sebesar 17%. Sedangkan wanita hamil dari negara dengan tingkat buta huruf yang tinggi memiliki prevalensi anemia sebanyak 12% lebih tinggi dibanding dengan wanita dari negara-negara dengan tingkat buta huruf yang rendah. Next. Kemudian adapun dari penelitian ini menggunakan data survei yang representatifnya itu secara nasional itu di 10 negara di Afrika Timur, sehingga hasilnya itu dapat diandalkan dan dapat mencerminkan situasi anemia di wilayah tersebut secara komprehensif. Kemudian adapun kekurangan dari penelitian ini, beberapa variabel yang penting untuk mungkin relevan dengan anemia selama kehamilan seperti pola makan, investasi parasit seperti cacing tambang dan penggunaan suplemen gizi tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Kemudian adapun yang terakhir, kesimpulan dari penelitian ini menemukan bahwa anemia masih menjadi masalah kesehatan utama bagi wanita hamil di Afrika Timur. Adapun faktor yang mempengaruhi kejadian anemia antara lain usia remaja, status tidak menikah, fasilitas sanitasi yang buruk, dan tingkat buta huruf di komunitas. Hasilnya ini menunjukkan perlunya intervensi kesehatan yang lebih terintegrasi, termasuk penyediaan fasilitas sanitasi yang lebih baik, pengurangan angka kehamilan remaja, dan peningkatan tingkat literasi di masyarakat untuk menekan prevalensi anemia selama kehamilan. Itulah tadi penjelasan dari saya kembalikan ke Baik, terima kasih kepada Saudari Rahma Yunita. Itulah tadi penyampaian jurnal internasional anemia pada ibu hamil oleh kelompok kami. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.